Oke, baik. Mungkin untuk rekan-rekan bisa izin on cam ya, meskipun boleh di mute aja nggak apa-apa, tapi kita on cam saja, selayaknya sedang di perkuliahan pada umumnya. Mungkin bisa dengar suara saya ya? Bisa-bisa Pak, ada Pak. Ada ya. Oke. Baik, rekan-rekan bisa pada on cam semua ini, teman-teman yang bertiga ini, atau lagi tidak memungkinkan kondisinya? Ya Pak, bisa-bisa Pak. Bisa Pak. Ya, oke. Mungkin izin on cam ya, supaya saya bisa lihat teman-teman di sesi web kali ini. Jika memang tidak apa namanya tidak memungkinkan, bisa disampaikan saja kendalanya apa. Nanti saya izinkan untuk apa namanya off cam. Tapi untuk kalau memang tidak ada, mohon izin kita on cam. Tapi boleh di mute aja untuk mikrofonnya nggak apa-apa. Baik. Wah, ada bobotoh ini. Siapa? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam saudara-saudari semua. Eh, Terima kasih atas keluangan waktunya pada malam hari ini untuk kita sama-sama belajar ya. Apa namanya dalam sesi tutorial webinar atau TUWEB untuk mata kuliah STSI 4302 atau administrasi server di kelas nomor urut 67 ini. Mungkin kalau ada yang belum pernah ketemu sama saya sebelumnya, perkenalkan dulu, dia Irsyad, bisa dipanggil Irfan saja. Saya beralamat domisili di Bandung, meskipun sehari-hari saya di Kabupaten Majalengka, dikarenakan pekerjaan saya di sini. Untuk pekerjaan utama saya sebagai praktisi di dunia teknologi informasi, khususnya dalam bidang jaringan dan infrastruktur. Seperti itu. Salam kenal, Mas, Mbak semua. Eh, kita sama-sama kali ini belajar. Memang sih untuk di sesi kali ini kita belajarnya spesifik untuk dua hal saja terkait dengan sesuai apa yang ada di modul e-learning Universitas Terbuka, yaitu terkait dengan hak akses dan juga tentang file transfer protokol atau file server seperti itu. Nah, sebelum ke sana, mungkin namanya saya akan lakukan dulu presensi ya untuk rekan-rekan semua. Saya sudah apa namanya di aktivitas belajar 6 sudah saya pasang, cuman nanti saya akan absenkan secara manual karena kelihatannya sedikit, ini cuma bertiga kayaknya ya. Oke, saya Ya absen baik Pak. dulu. eh Sebentar, menunya itu ada di aktivitas belajar 6. Untuk yang pertama yaitu Kang Taufik, yaitu ya Kang Taufik. Ya baik Pak, hadir Pak. Taufik hadir. Dari mana ini asalnya Kang Taufik? Saya asli Sumedang Pak, tapi Oh, lagi Sumedang. merantau di Sulawesi Selatan. Waduh, jauh juga ternyata ya. Aslinya padahal Ya Jawa Barat Pak, ya. betul Pak. Aduh, luar biasa ini. Jarang-jarang orang Sunda merantau sebenarnya. Siap. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu Mas Herdi Mirfakoh ya. Mas Herdi, oke. Asal mana Mas? Masih di mute Mas? Asal Riau Pak, Pekanbaru Pak. Waduh, Riau. Oke, tapi tinggal di Riau juga, nggak lagi merantau. Ya, di Riau juga Pak. Oke, siap. Saya kira awalnya namanya perempuan karena Mirfakoh nih. Sekarang udah tahu berarti mas-mas ini ya, bukan mbak-mbak.
Sama satu lagi, oke terima kasih Mas Herdi. Satu lagi, ini Mbak Siti. Halo Mbak, apakah standby? Maaf Pak, saya izin off kamera karena sedang bekerja. Oh iya, tidak apa-apa. Terima kasih atas, mudah-mudahan tapi bisa menyimak ya terkait dengan perkuliahan yang ada di malam hari ini. Eh, Oke, berarti untuk kehadiran yang on time ini ada 3 orang. Nanti kalaupun misalkan nanti ada yang menyusul, nanti akan saya lakukan pencatatan presensi. Namun mungkin nanti beda ya kategorinya, dia yang terlambat atau yang late gitu, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan sedikit paparkan dulu apa yang menjadi materi inisiasi malam hari ini. Itu ada 2 terkait pengelolaan hak akses dan juga untuk file server. Saya izin share screen dulu sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, ini adalah salah satu materi yang ada pada apa namanya, administrasi server terkait dengan pengelolaan hak akses. Sebelumnya kita sudah banyak ya belajar terkait dengan apa itu server, kemudian apa saja jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara pengelolaan dasar terkait dengan pembuatan user. Mungkin juga teman-teman sekarang sudah mulai memproses terkait dengan tugas 1 ya. Nah, itu juga nanti mudah-mudahan bisa on time pengumpulannya, tidak lebih dari tanggal 3 November 2025. Bagi yang sudah selesai ya, mungkin nanti kalau yang belum dinilai nanti mungkin menunggu bagi saya dinilai. Nanti kalau yang sudah berarti nilainya segitu. Kalau memang sudah sempurna berarti sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Seperti itu. Oke, pengolahan hak akses ini ada konsep dasarnya, yaitu merupakan hak yang diberikan kepada user atau grup untuk dapat membaca, menulis, dan atau mengeksekusi suatu sumber daya. Nah, sumber daya di sini apa? Nah, contohnya adalah file atau direktori. Ini biasanya yang paling umum ditemui dalam proses administrasi server. Pengaturan hak akses ini memang penting pada pemanfaatan folder atau file ini yang digunakan secara bersama-sama biasanya oleh beberapa akun pengguna. Penerapan hak akses yang efektif ini akan meningkatkan keamanan data pada server yang dikelola oleh seorang administrator atau pengelola. Nah, setiap sistem operasi server atau network umumnya memiliki kemampuan untuk mengelola hak akses terhadap folder atau file. Nah, di sini kita akan simulasikan atau kita akan belajar bersama-sama dari 2 contoh sistem operasi, yaitu Windows dan juga Linux CentOS, seperti itu. Nah, terkait dengan pengaturan hak akses yang ada pada sistem operasi Windows, biasanya umumnya pada sistem operasi Windows ini memiliki file server, file system itu namanya NTFS ya. Jadi NTFS ini memiliki 5 kategori hak akses. Yang pertama itu full control. Nah, ini udah jelas ya, dari namanya juga full control atau kendali penuh. Berarti hak akses ini memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, merevisi ya, atau mengubah dan juga menghapus file dan subfolder ataupun folder itu sendiri. Nah, di bawah dari full control ini ada modify atau mengubah. Jadi hak akses ini dia punya kemampuan untuk membaca, menulis, dan juga untuk menghapus gitu ya, kayak gitu. Tapi dia tidak bisa mengubah gitu. Jadi sedikit di bawah dari full control gitu, seperti itu. Kemudian ada juga read dan execute. Nah, ini hak akses ini lebih terbatas lagi dari modify, yaitu dia hanya bisa untuk mengeksekusi dan juga melihat saja gitu ya. Jadi nggak bisa dia merubah, tidak bisa juga dia untuk menghapus gitu, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah write. Nah, write ini dia hanya bisa untuk membaca jelas ya. Kemudian hanya bisa juga untuk membuat
dan menulis saja. Nah, dia untuk yang write ini eksekusi pun tidak bisa, dia cuma bisa lihat dan dia hanya bisa menambahkan file saja. Tapi untuk mengeksekusi file tersebut dia tidak bisa. Kemudian yang terakhir ini adalah read. Nah, kalau ini dia lebih terbatas lagi, ini kategori terendah dari hak akses, yaitu kemampuannya hanya sekedar untuk melihat saja gitu. Nah, jika tidak memiliki salah satu di antara 5 hak akses ini, berarti user tersebut tidak memiliki hak akses sama sekali. Seperti itu. Mungkin Mas Mbaknya pernah lihat gitu ya di salah satu folder atau subfolder yang ada di apa namanya, yang ada di Windows. Itu biasanya di salah satu file atau foldernya itu kita bisa klik kanan, nanti ada tab namanya security. Nah, kita bisa lihat di situ sebetulnya. Nah, ini sudah centros ya. Nanti apa namanya? Saya akan contohkan dulu sedikit terkait dengan salah satu hak akses yang ada pada Windows ya di sini. Nah, terlihat mungkin ya di sini. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah melakukan klik kanan dan klik properties pada sistem operasi Windows, itu di tab yang security kita bisa sama-sama lihat itu ada beberapa macam hak akses, ini kita bisa lihat ya. Dan sama seperti yang tadi sudah dijelaskan pada modul inisiasi, yaitu ada full control, modify, read and execute, read dan write ya. Ini ada seperti itu gitu. Di sini memang ada beberapa tambahan kayak list folder contents dan juga special permission gitu. Nah, untuk list folder contents ini dia hanya bisa untuk menampilkan daftar dari isinya saja, tapi dia tidak bisa untuk melakukan perubahan seperti itu. Ini ada kalau teman-teman kalau sekarang pakai sistem operasi Windows bisa dicoba di salah satu folder, file, atau mungkin salah satu drive, itu bisa diklik kanan properties, kemudian bisa dilihat di tab security, atau kalau pakai bahasa Indonesia bisa di tab keamanan ya. Di situ kita bisa lihat ada beberapa pilihan dari hak akses ini. Itu seperti itu. Biasanya sih kalau usernya hanya satu, hanya teman-teman saja, berarti ya aksesnya semuanya dapat gitu. Seperti itu. Ya, bisa dipahami mungkin untuk yang sistem operasi Windows ya. Oke. Kita lanjutkan ke materi yang tadi. Ini tadi benar. Oke, nah tadi kita bicara soal hak akses yang ada pada sistem operasi Windows. Nah, sekarang kita mulai bergerak ke hak akses pada sistem operasi Linux. Spesifiknya yang sering kita gunakan dalam hal pembelajaran yaitu CentOS ya. Nah, pada sistem operasi CentOS ini atau Linux ini eh, dapat dilakukan perubahan-perubahan atas hak akses dengan menggunakan beberapa mekanisme gitu ya. Yang pertama yaitu ada sintak chmod. Chmod ini kependekan dari change mode ya, atau mengubah mode ya, atau memodifikasi. Jadi ini adalah sintak atau perintah pada sistem operasi Linux pada umumnya yang digunakan untuk membuat atau mengubah hak akses terhadap suatu file atau direktori. Nah, ada juga dia namanya satu sintaks lagi namanya chown atau change ownership. Ini digunakan untuk mengubah kepemilikan dari sebuah file atau direktori. Seperti itu. Nah, jadi sebuah file atau folder dalam sistem operasi Linux itu biasanya memiliki nama pemilik dan juga nama grup dari yang memilikinya. Nah, itu bisa dimodifikasi kepemilikannya ataupun dari hak aksesnya melalui sintak chmod dan chown ini. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme akses control list yang merupakan ini mekanismenya lebih fleksibel dari pembuatan atau pengubahan hak akses terhadap suatu file atau direktori seperti itu. Nah, di sini untuk yang Linux itu memang ada beberapa pihak lah ya yang
memiliki otoritas terhadap suatu file atau directory. Nah, yang pertama yaitu owner, yaitu hak akses ini seperti apa dikonfigurasikannya untuk pemilik dari file atau directory tersebut. Jadi apa namanya, suatu folder atau directory ini, folder atau file ini itu memiliki pemiliknya siapa, itu disebut sebagai owner, pihaknya sebagai owner. Kemudian ada yang kedua namanya grup. Nah, grup ini adalah sekumpulan, ya judulnya juga grup atau kelompok gitu ya. Jadi ini adalah terdiri dari beberapa user. Tapi user-user ini dia tergabung dalam suatu kelompok tertentu yang biasanya memiliki hak akses yang sama. Kalau kita ibaratkan dalam suatu organisasi, kalau owner ini adalah individu, biasanya bentuk jadi perorangan gitu ya. Misalkan saya gitu memiliki suatu berkas tertentu, nah itu pemiliknya ada saya gitu. Nah, ketika saya simpan dalam beberapa berkas, nah misalkan saya bekerja di unit IT, berarti grup saya beranggota apa namanya? Saya adalah anggota dari grup IT gitu. Grup IT ini misalkan contoh ada 5 orang. Nah, berarti saya dan 4 orang lainnya ini tergabung dalam suatu grup namanya IT. Nah, kalau diibaratkan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah other. Kalau other ini sudah jelas berarti pihak lain yang berada di luar owner maupun grup. Jadi dia adalah pihak user-user lain atau semua user yang memang ada pada sistem Linux tersebut gitu. Seperti itu. Oke, nah untuk pengelolaan hak aksesnya mirip-mirip dengan yang tadi Windows, cuman untuk yang Linux ini dia lebih sederhana secara pengkategoriannya. Dia hanya ada 3 kategori saja untuk jenis hak aksesnya. Yang pertama yaitu read. Ini adalah hak akses yang memiliki kemampuan yang hanya dapat melihat daftar file atau subfolder serta melihat isi dari suatu file. Jadi dia hanya bisa baca aja gitu ya, nggak bisa untuk menulis gitu ya, atau menghapus dan lain sebagainya, atau mengubah, dan juga tidak bisa untuk mengeksekusi. Dia hanya tok membaca saja, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu write. Nah, write ini ya secara bahasa artinya nulis gitu ya. Jadi hak akses yang tier kedua atau level kedua ini dia ada tambahan otorisasi untuk dapat membuat, menulis file dan juga subfolder pada folder yang sedang diakses. Ini kategorinya lebih apa namanya, luas lagi ya gitu, seperti itu. Tapi dia belum bisa untuk mengeksekusi atau melihat isi dari file yang ada pada suatu folder tersebut gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang paling ultimate yaitu execute ya. Ini sudah jelas. Jadi execute ini dia tidak hanya sekedar membaca, dia tidak hanya sekedar menulis, tapi hak akses ini juga memiliki kemampuan untuk mengeksekusi dan melihat isi dari suatu file atau directory. Seperti itu. Jadi execute ini adalah tingkatan paling tinggi dari hak akses sistem operasi Linux. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Nah, hak akses tersebut memang adalah sebuah atribut ya. Jadi suatu file atau directory yang ada pada Linux itu memiliki flag permissionnya masing-masing gitu. Nah, dia ketika kita mungkin teman-teman pernah mencoba komen atau perintah sintaks namanya ls. Nah, ls ini kan dia untuk melist isi dari directory Linux gitu ya. Nah, bentuk-bentuk huruf-huruf yang ada pada urutan filenya juga dia menggambarkan flag permission atau seperti apa hak akses yang diberikan untuk file atau directory tersebut gitu, seperti itu. Nah, penjelasannya terkait dengan pengaturan hak akses ini kita bisa menggunakan sintak tadi yang chmod itu untuk memasang atau mengubah hak akses ini bisa digunakan oleh root, itu udah jelas ya sebagai super admin, kemudian juga oleh owner file atau pemilik dari file tersebut, atau juga pengguna yang memiliki hak sudo gitu ya atau super user itu juga bisa untuk melakukan perubahan gitu. Kemarin sudah banyak belajar ya terkait teknik sudo. Nah, itu user-user yang diberikan hak sudo itu dapat melakukan pengubahan atau change mode
atas suatu file atau directory seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada hak akses khusus atau special permission. Ini pada sistem operasi Linux ini diimplementasikan biasanya hak aksesnya menggunakan mode 4 digit. Nanti akan kita jelaskan di belakang ya, seperti apa yang dimaksud dengan mode 4 digit ini. Nah, yang ketiga, mekanisme yang berikutnya yaitu menggunakan akses control list atau ACL. Nah, ini dalam sistem operasi Linux merupakan hak apa ya, sistem pengaturan hak akses yang paling fleksibel ya. Jadi kita bisa memberikan hak akses untuk setiap pengguna atau grup atau kelompok ya, dengan hak akses itu yang memang sangat terperinci. Dia apa namanya, diterapkan ke pengguna setiap individu dengan memberikan atribut. Itu ada 3 atribut, yaitu R, W, dan X ya, baca, tulis, dan eksekusi, read, write, dan execute, yang ditemukan pada hak akses file atau folder seperti biasa, seperti itu. Nah, ini terkait dengan apa namanya, modul inisiasinya. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Adakah? Atau masih bingung? Atau lanjut dulu aja? Lanjut dulu aja, Pak. Lanjut Lanjut. saja dulu, Pak. Oke, boleh. Sebentar ya. Saya akan buka dulu. Ini pada sering rajin ngakses ini nggak? Apa, ruang baca virtual nggak, teman-teman? Oh, ya kadang-kadang sih, Pak, karena kan ada fisik juga. Tapi ya kalau misalnya lagi di luar bisa Bisa via ya. digital. Oh, berarti modul fisik juga teman-teman dapat ya? Betul, Pak. Oke, berarti nggak masalah ya. Khawatirnya mungkin karena beberapa teman-teman suka ada yang terkendala itu buku fisiknya nggak kebagian, atau dia dikirim biasanya lewat paket tapi nggak nyampe, biasanya kayak gitu. Tapi kalau memang Betul, Pak. megang, ya alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Oke, saya apa namanya, saya juga izin untuk buka modulnya untuk kita sama-sama belajar. Mungkin nanti kita banyak ngerujuknya sih dari modul saja gitu ya. Modul dari ruang baca virtual ini, karena sedikit banyak di situ sudah banyak apa namanya, pembahasannya sudah lengkap di situ gitu. Berikut dengan bagaimana cara untuk mengimplementasikan praktek-prakteknya, langkah kerjanya sudah lengkap. Nah, oke. Saya akan share untuk share screen untuk Linux-nya. Teman-teman ini lagi sambil buka VirtualBox nggak? OTW, Pak. Oh ya nggak apa-apa. Sambil jalan ya. Nah, saya juga ini mau share dulu. Ini kita sambil simulasi aja ya. Jadi eh, nanti kita akan buat apa namanya, suatu file yang nanti akan kita atur-atur seperti apa untuk pengaturan hak aksesnya. Oke. Oke, sekarang kita akan simulasikan bagaimana untuk mengatur hak akses pada suatu file atau folder ya. Di sini saya punya apa namanya, kita akan saya buat dulu folder. Nah, di sini kita punya folder yang isinya kosong. Kita akan buatlah simulasi suatu apa namanya, file ya.
Oke, nah di sini kita akan simulasikan dalam suatu folder ini kita punya eh, apa namanya, dua file dan dua folder. Nah, kalau kita ingin melihat suatu atribut hak akses dari apa namanya, dari sebuah file atau folder, kita bisa ketikkan perintah ls-l ya. Nah, di ls-l ini kita bisa melihat atribut dari sebuah file atau sebuah folder tertentu. Nah, seperti yang mungkin teman-teman lihat di layar yang sudah saya share. Nah, di sini kita bisa melihat untuk file 1 dan file 2.txt ini dia memiliki atribut RW, R, dan R gitu. Apa sih maksudnya gitu ya. Kemudian untuk yang folder ini juga ada RWX, RX, RX gitu ya. Nah, ini nih yang di sini nih yang saya apa ya. Nah, ini nih yang kolom ini ya. Kalau ini yang folder gitu. Nah, apa sih penjelasannya gitu ya. Nah, untuk terkait dengan yang di file ini kita bisa melihat RW, R, dan R. Nah, yang dimaksud apa? Nah, untuk 3 huruf pertama yang di sini, maaf. Nah, 3 huruf pertama di sini itu menjelaskan terkait hak akses yang dimiliki dari pemilik dari file tersebut, gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, kalau R itu read, W itu write, dan X itu execute. Nah, berarti di sini kita ini ada root ya. Nah, itu berarti yang kiri ini yaitu user pemilik, dan yang kanan ini adalah grup dari pemilik si filenya. Nah, berarti ketika kita melihat RW, berarti user root memiliki hak akses read dan write terhadap file 1.txt. Seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi file 1 sama juga dengan file 2 ya, sama juga karena kebetulan ini milik apa, hak aksesnya sama, yaitu hak akses yang dimiliki oleh root, user root ya sebagai pemilik, yaitu read dan write. Sedangkan untuk folder 1 dan 2 dia memiliki hak akses penuh di sini. Jadi dia read bisa, write bisa, execute bisa. Seperti itu ya. Nah, ini untuk 3 huruf pertama. Nah, untuk 3 huruf kedua itu adalah hak akses yang dimiliki oleh grup ya, oleh grup dari pemilik folder atau file tersebut. Jadi ketika 3 huruf pertama ini menjelaskan the usernya ya, ownernya. Nah, yang 3 huruf kedua ini adalah grupnya. Nah, kita bisa baca di sini berarti untuk file 1 dan file 2 itu memiliki hak akses hanya read saja, hanya bisa membaca saja. Tetapi dia tidak bisa menulis itu dalam arti tidak bisa write ya, dalam arti tidak bisa mengubah gitu ya. Dan tidak bisa juga execute untuk mengeksekusi dari file tersebut. Seperti itu. Nah, untuk directory, untuk folder itu dia di sini grup dari pemilik root itu ya, grup root itu hanya memiliki hak akses read dan execute saja. Tidak bisa atau tidak memiliki write. Berarti dia bisa membaca, dia bisa mengeksekusi, tapi dia tidak bisa mengubah dari folder tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk yang 3 baris terakhir itu adalah hak akses yang dimiliki oleh other, yaitu pihak yang di luar dari user dan ya owner dan juga dari grup gitu. Seperti itu. Nah, berarti ini adalah pihak yang di luar dari owner dan grup atau yang kita sebut tadi other itu gitu ya. Nah, orang-orang yang berada di luar user, yang di luar owner atau yang di luar grup itu berarti untuk file 1 dan file 2 dia hanya memiliki akses read saja. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk directory ini dia untuk hak akses yang other ini dia hanya memiliki hak akses read dan execute saja, tidak bisa write, berarti tidak bisa mengubah atau merename dan lain sebagainya. Mungkin kalau diperhatikan di sebelah kiri ini ada satu digit ya atau apa namanya space di sebelah kiri ini sebenarnya yang membedakan. Kalau yang
Kalau yang strip ini berarti dia file. Kalau yang D ini berarti directory gitu. Berarti dia menunjukkan bahwa ini adalah file, D ini adalah directory atau folder. Seperti itu. Nah, bisa dipahami untuk terkait cara membaca akses control list atau hak akses dari sebuah file atau folder. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Belum? Lanjut lagi? Lanjut dulu ya. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam cara untuk memodifikasi hak akses gitu ya. Tadi kita sudah apa namanya? Kita sudah mengetahui bahwa akses adalah read, write, dan execute. Nah, kita bisa mengetahui atau mengubah hak akses dari suatu file atau folder dengan menggunakan perintah chmod. Oke, chmod ini sebenarnya ada panduannya sih kalau kita mau baca di modul help-nya di sebelah sini. Bagaimana cara mengakses memang agak agak panjang ya penjelasannya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan min help atau bisa pakai juga man chmod untuk melihat panduannya itu ya, singkat seperti apa. Oh, ini panjang ternyata nggak singkat ya. Ada mode-mode, ada option-optionnya juga. Nah, mungkin bisa sambil baca modulnya juga. Nah, kita untuk mengubahnya bisa menggunakan angka gitu ya. Angkanya ini ada 4, 2, dan 1. Nah, apa sih maksudnya 4, 2, dan 1? Jadi, angka 4 ini adalah melambangkan hak akses read. Gitu ya. Jadi ketika misal kita memberikan modifier pada suatu file atau folder itu dengan angka 4, berarti kita memberikan hak akses read gitu, seperti itu. Kalau kita memberikan modifier 2, angka 2, berarti kita memberikan akses write. Sedangkan untuk 1 yaitu execute. Kalau 0 ada nggak? Nah, saya ingin tanya nih, kalau 0 ada nggak hak akses yang diberikan 0? Kira-kira ada yang tahu mungkin? Belum tahu mungkin ya. Oke, angka 0 itu ada hak akses. Jadi 0 itu tidak diberikan hak akses atau diberikan izin sama sekali gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin apa namanya mengkombinasikan gitu ya? Kan kita nggak mungkin cuman 4 doang, cuman 2 doang atau 1 doang gitu. Misalkan saya pengen mengubah hak akses dari file yang ada di sini gitu ya. Eh, Misalkan untuk yang pemiliknya, misalkan kita simulasikan saja ya, misalkan untuk yang pemiliknya kita akan ubah jadi full control gitu ya, jadi read, write, execute. Kalau yang grupnya mungkin hanya bisa apa namanya read dan write saja gitu ya. Untuk yang othernya ya udah cukup read saja. Nah, kita bisa lakukan pengkombinasian hak akses itu dengan menjumlahkan angka tadi. Misal, tadi kita sudah mengetahui bahwa read itu dilambangkan dengan angka 4, write itu dilambangkan dengan angka 2, dan execute itu dilambangkan dengan angka 1. Nah, jika kita ingin mengkombinasikan seluruhnya, read, write, dan execute itu kita tinggal jumlahkan saja 4, 2, dan 1 gitu. Nah, 4 ditambah 2 ditambah 1 itu berarti sama dengan berapa? Berapa Mas Herdi? 4 tambah 2 tambah 1 berapa? 7, Pak. 7. Oke, betul. Jadi untuk pengkombinasian file yang diberikan hak akses read, write, dan execute itu kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 1 itu 7. Nah, 7. Ini untuk yang user ya. Nah, kemudian tadi kita sudah atur untuk yang grup itu akan kita atur menjadi hanya read dan write saja. Berarti read itu 4, write itu 2. 4 tambah 2 berarti kan 6 gitu. Nah, kita akan atur di sini menjadi 6. Seperti itu. Sedangkan untuk yang other kita cukup hanya read saja. Read itu berarti 4. Nah, baru kita spesifikkan nama filenya apa. Nah, ini bisa langsung kita buktikan ya. Berubah atau tidak. Nah, ini.
Teman-teman bisa langsung lihat perubahannya. Ini beda dengan yang atas ya. Kita bisa lihat beda dengan yang atas. Jadi sebelumnya mungkin hak aksesnya hanya read write, read dan read. Sekarang untuk yang file 1 ini kita sudah lakukan modifikasi dari hak aksesnya itu menjadi untuk yang usernya full ya, read write execute, untuk yang grupnya read write, untuk yang other-nya hanya read saja. Ini sudah kita berhasil lakukan apa namanya? Sudah berhasil kita lakukan modifikasi. Apakah untuk file yang lain dan folder yang lain bisa? Bisa. Dan apakah bisa berbeda? Tentu bisa berbeda gitu ya. Jadi contoh misalkan kita untuk yang folder 2 lah ya. Untuk yang folder 2 ini akan kita ubah menjadi misalkan oke, karena saya misalkan bekerja di unitnya misalkan unit IT nih, saya dan kelompok saya atau satu unit di unit IT memiliki hak akses yang sama itu full misalkan. Tapi untuk yang di luar itu hanya bisa membaca saja misalkan. Berarti kita bisa spesifikkan untuk yang folder apa namanya? Folder 2 ini hak aksesnya full dan read saja gitu. Nah, tadi kita sudah coba untuk yang file, kalau full itu berarti kan read, write, dan execute. 4 tambah 2 tambah 1 berarti 7. Kemudian yang grup juga sama ya, full juga berarti akan kita berikan hak akses 7. Nah, untuk yang apa namanya, untuk yang others-nya, ini kita akan berikan hak akses read saja, berarti itu kita berikan di sintak itu angka 4. Nah, di sini kita berikan opsi minus R besar ini fungsinya untuk rekursif ya. Jadi perintah ini kita jalankan tidak hanya untuk foldernya saja, tapi juga untuk file dan subfolder yang ada di dalam direktori yang akan kita konfigurasikan gitu seperti itu. Nah, kita akan lihat sama-sama. Nah, sudah ada perubahan ya. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara folder 1 dan folder 2 ya. Kalau folder 1 kan tidak kita apa-apakan ya untuk konfigurasinya. Tapi untuk yang folder 2 ini kita bisa lihat perubahannya dari flag permissionnya. Jadi di sini untuk folder 2 untuk user untuk owner dan group itu sudah memiliki hak akses yang sama yaitu full ya, full hak akses. Dan sedangkan untuk yang other-nya dia hanya read saja. Ini sudah sesuai dengan apa yang tadi kita konfigurasikan. Nah, tadi saya bicara soal rekursif ya gitu. Rekursif berarti ada kalau kita tidak mencantumkan option minus R atau rekursif, dia hanya berlaku untuk folder itu saja gitu. Nah, apa sih yang membedakan? Nanti kita bisa sama-sama simulasikan. Contoh kita akan masuk dulu ke folder 2 ya. Anggap di sini kita punya satu file namanya file 3 gitu ya. Sama file 4 lah, boleh. Nah, kita pindah dulu lagi ke folder atasnya. Nah, sekarang kita ulangi perintah yang hak akses tadi ya. Nah, ketika kita tidak mencantumkan opsi rekursif atau minus R ini, nah seperti ini, kita tadi ada ya, nah, yang mana tadi? Nah ini, kita bisa lihat di sini, ini hak aksesnya hanya read write, read dan read gitu ya, untuk seluruh filenya. Nah, untuk foldernya, folder 2 ini full dan read saja. Seumpama kita akan ubah ini menjadi 775 lah. Jadi full dan read plus execute untuk yang other gitu ya. Nah, kalau kita tidak mencantumkan opsi rekursif atau minus R tadi, dash R tadi, seperti ini. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, untuk yang folder 2, itu dia ada penambahan hak akses untuk other, dia menjadi read dan execute di sebelah sini. Nah, tapi kalau kita lihat ke folder di dalamnya, lihat di folder di dalamnya, di folder 2-nya. Nah, hak akses yang kita terapkan pada folder di atasnya, itu yang di sini, ya, itu tidak ada perubahan atau tidak mengubah hak akses pada file atau folder yang ada di dalamnya itu. Jadi dia tetap sama seperti semula. Sama dengan waktu kita waktu awalan bikin filenya.
Seperti itu. Ya. Nah, beda halnya kalau misalkan kita tambahkan opsi rekursif seperti ini, ya. Kalau kita eksekusi perintah ini, maka akan ada perbedaan. Nah, kalau untuk apa namanya hak aksesnya di sini masih sama, atau kita rubah deh, misalkan jangan 775 lah, full semua gitu. Jadi yang other juga punya akses penuh. Nah, ini untuk yang folder 2 ini dia berarti aksesnya sudah penuh ya, sudah RWX semua. Nah, sekarang kita lihat karena kita mencantumkan opsi rekursif di sini, berarti file dan subfolder yang ada di dalamnya itu juga memiliki hak akses yang sama dengan folder yang ada di atasnya. Mari kita buktikan sekarang. Sorry. Nah, itu ya. Bisa kita lihat di sini hak aksesnya juga mengikuti direktori induknya yang tadi kita konfigurasikan dengan mencantumkan option -r tadi ya, -r besar ini atau rekursif itu seperti itu. Ini terkait dengan apa namanya tadi perubahan hak akses itu ya, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Adakah? Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Tapi paham apa bingung ini? Bingung, Pak. Saya pun belum bisa masuk di aksi itu, Pak. Dikit-dikit sih Pak. Dikit-dikit ya gitu. Ya, Nah, Pak. nanti ini gunanya apa? Biasanya kalau untuk perubah apa namanya konfigurasi hak akses ini berfungsi kalau teman-teman di perusahaan tempat teman-teman bekerja itu apa ada layanan file server ya. Jadi kayak semacam server untuk nyimpan file dan dipakai bareng-bareng. Itu kan kita pasti nggak mau ya kalau misalkan folder atau file punya kita dibuka-buka sama orang. Nah, pengaturan hak akses ini penting untuk mengatur itu supaya user-user ini yang kita bisa atur lah gitu ya agar kita nggak bisa baca punya orang, orang nggak bisa baca punya kita gitu ya. Atau mungkin orang boleh tapi yang hanya satu unit sama kita itu bisa kita atur seperti itu. Karena nanti di dalam pengaturan file server juga user-usernya akan ada pengelompokan berdasarkan grup-grupnya gitu. Seperti itu. Jadi ini cukup membantu lah untuk nanti kalau teman-teman menerapkan file server di lingkungan pekerjaannya. Seperti itu. Oke, sebentar saya cek dulu apakah ada yang menyusul di pertemuan kita malam hari ini. Ternyata tidak ada ya. Kita cukup berempat aja ini. Belum ada penambahan lagi. Nggak apa-apa. Oke, sebentar. Mungkin setelah ini nanti kita akan lanjut ke apa namanya, mulai pembuatan user gitu ya. Kalau misalkan ada nanti untuk kita membuktikan apakah user-user yang dibuatkan itu sesuai dengan hak aksesnya gitu ya terhadap suatu file gitu ya. Seperti itu. Seperti contoh misal sebentar. Oke, kita lanjut aja ke step selanjutnya. Ini kita udah mulai eh, apa namanya eh, membuat ya, simulasi membuat user dan juga grup gitu ya. Nanti untuk mendefinisikan apakah dia punya akses terhadap suatu file gitu ya. Nah, kita akan buat dulu apa ya? Grupnya mungkin ya kita buat dulu grupnya. Misalkan contoh eh, kita punya grup contoh lah misalkan namanya keuangan gitu ya. Sorry, mau saya udah gede nih keuangan. Oke, misalkan satu lagi SDM lah gitu ya. Contoh ada dua unit gitu ya dalam satu perusahaan namanya keuangan dan SDM. Nah, nanti kita akan buatkan juga user. Misalkan ada usernya apa ya namanya ya? User satu lah misalkan. Oke, kita buatkan dulu usernya misalkan ya apa maksudnya? User. Oh nggak bisa.
apa-apa ya. Terima kasih ya Pak Centos. Oh bisa ternyata. Cuman dikasih peringatan aja. Oke. Sekarang kita buat user kedua. Kita setting juga user apa passwordnya. Oke, sama paling user 3 lah. Oke. Oke. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat kita udah buat user 3 user ya, user 1, 2, dan 3. Nah, ini kita simulasikan untuk user 1 sama user 2 ini kita terbitkan SK pimpinan untuk bertugas di unit keuangan gitu ya. Nah, itu bahasa administratifnya SK, tapi kalau bahasa teknisnya di Linux itu kita joinkan ke grup yang seharusnya gitu ya. Eh, apa keuangan untuk user 1. Oke, sama user 2. Nah, sedangkan untuk yang user 3 ini sorry, SDM. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah atur untuk user 1 dan 2 ini masuk ke keuangan, untuk user 3 ini SDM lah gitu ya. Oke, sekarang kita buat folder di mana ya, di home aja lah. Kita buat di folder home ini folder sesuai dengan unitnya masing-masing. Misalnya kita buat keuangan sama SDM seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat dulu. Sorry. Nah, ini kita udah bikin ada folder ya yang tadi udah kita buat, ini keuangan nama SDM. Nah, kalau yang bawah main itu dia folder usernya masing-masing. Jadi sudah terlihat kita udah bikin ya untuk. Nah, sekarang kita akan ubah kepemilikan dari folder ini untuk grupnya sesuai dengan unitnya masing-masing. Nah, kita bisa ubah menggunakan perintah chown ya, change ownership. Kalau ada file isinya kita bisa pakai opsi rekursif lagi sama. Tapi karena belum ada filenya nggak apa-apa. Jadi nanti saja gitu ya. Boleh dicantumkan juga boleh. Karena ini yang bikin root nggak apa-apa root. Tapi untuk pemiliknya ini adalah keuangan. Seperti itu. Untuk folder keuangan. Yang SDM juga sama. Oke, kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kepemilikan folder dari keuangan dan SDM itu sudah merujuk ke grupnya masing-masing ya. Keuangan punyanya keuangan, SDM punyanya SDM gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan atur apa namanya? eh, hak akses dari folder-folder tadi kan kita baru kepemilikan, sekarang kita atur untuk hak aksesnya gitu. Nah, kita simulasikan misalkan untuk pemilik ya, root karena root pemilik jelas ya, jadi untuk pemilik dan untuk unitnya atau grupnya ini akan kita berikan full access, read, write, and execute. Sedangkan di luar itu kita tidak akan berikan hak akses sama sekali gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Eh, kita akan coba tadi untuk eh, apa ini full untuk use owner, kemudian full untuk grup dan tidak ada hak akses sama sekali untuk other ya, untuk folder keuangan. Dan ini juga berlaku sama juga dengan SDM. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk
kepemilikannya, dia untuk yang other ini benar-benar strip semua ya. Jadi dia read pun tidak punya gitu ya. Jadi dia benar-benar pemberian hak aksesnya diperketat hanya untuk yang golongannya saja gitu ya. Ya dia dan unit-unitnya saja gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan sekarang kita mulai masuk ke apa ya? Ini kita coba buat folder atau file apa dulu ya di dalamnya misalkan keuangan. Kita buat file namanya keuangan satu misalkan, dua, keuangan tiga, foldernya adalah eh, folder keuangan satu dan keuangan dua ya. Ubah di sini karena di folder ini berada di sini saja. Nah, ini juga sudah disesuaikan ya hak akses di dalam folder keuangan ini sama ya, full dan tidak punya hak akses sama sekali. Oke, ini sudah clear berarti sekarang kita pindah ke apa namanya folder SDM. Kita samakan saja, misalkan kita punya file SDM 1, SDM 2, lebih sedikit lah kalau ini mungkin ya, nah, SDM folder SDM. Samakan hak aksesnya. Nah, seperti ini kita sudah memiliki isi folder yang hak aksesnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba akses, kita keluar dari akses root. Nah, kita akan masuk ke apa namanya suatu folder tapi pakai user yang lain gitu ya. Oke. User satu tadi. Oke, nah kita pengen apa namanya? Oke, nah menggunakan user satu ini pastikan user aktifnya user satu ya. Nah, user satu. Nah, ini kita ingin coba untuk mengakses apa namanya? Apakah user yang bersangkutan bisa masuk ke ke folder ke directory yang hak aksesnya memang yang diberikan ke dia. Dan kita juga ingin membuktikan bahwa yang dia tidak diberikan hak aksesnya, dia tidak akan bisa membuka gitu ya. Seperti itu. Kita coba kita lihat dulu. Saya tadi agak lupa apa namanya grupnya apakah sudah ini atau belum ya. Sudah. Oh ya, oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke ini orang keuangan. Kita coba masuk ke eh, folder keuangan gitu ya. Nah, ini berarti user satu dia berhasil untuk masuk ke folder eh, keuangan gitu ya. Ini sudah berhasil masuk ke folder keuangan. Coba kita bisa apakah bisa membuat di sudah. Nah, dia juga bisa melihat ya. Dia bisa melihat isi dari folder keuangan. Nah, kita pengen tahu nih si keuangan txt 1.txt ini apa. Nggak ada sih isinya nggak ada ya. Udah nggak ada isinya gitu ya. Nah, apa namanya? Ini permission denied malah ya. Karena nggak ada isinya kali.
Nah, ini nanti kita coba untuk uji cobakan kita membuat folder membuat file yang ada di sini gitu ya. Nah, saya mau nambahin file misalkan touch file 5.txt. Nah, si user 1 ini dia bisa untuk buka untuk membuat ya file di foldernya si keuangan gitu ya. Ini kita bisa terus coba bikin folder ya. Folder Nah, ini juga bisa gitu ya. Jadi user 1 ini bisa untuk membuat folder juga dan ini kepemilikannya memang punya dia gitu karena dia yang bikin gitu ya. Karena dia yang bikin, dia bisa seperti itu. Ini kemudian kita coba masuk ke file yang SDM tadi ya. Bisa nggak? Saya juga nggak tahu nih bisa atau enggak nih. SDM. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi si user 1 ini ketika dia ingin masuk ke folder SDM itu dia dihalangin sama satpam ya, dia permission denied nih, nggak boleh masuk gitu. Mas, nggak boleh mas, situ bukan orang SDM gitu ya. Jadi hak akses yang tadi kita berikan itu si user 1 ini nggak bisa buat masuk ke orang user 1 sebagai orang keuangan nggak bisa masuk ke folder SDM gitu ya. Itu dia karena tidak sesuai dengan hak akses yang tadi kita sudah konfigurasikan gitu, seperti itu. Nah, apakah kita kan masuk nggak bisa nih kok buat nampilin aja kira-kira bisa nggak ya? Nah, sama gitu ya. Dia juga untuk melihat apa sih isinya gitu ya, lihat doang gitu ya, nggak mau pegang sih, mau lihat aja gitu. Itu nggak boleh juga gitu ya, dia karena nggak punya hak aksesnya gitu, nggak bisa untuk menulis, nggak bisa untuk execute, read juga nggak bisa gitu, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba pindah nih ke tadi yang orang SDM tuh masih user 3 ya. Oke, kita coba ke user 3. User 3 ini. Nah, ini orang SDM nih mau masuk sekarang itu ke folder SDM apakah boleh gitu. Kita coba nih. Nah, kelihatan perbedaannya ya. Kalau tadi kita waktu masih pakai user 1 itu dia nggak boleh gitu ya. Buat LS aja nggak boleh gitu. Kita belum memindahkan direktori aktifnya ke SDM belum change directory ya, belum CD. Cuman mau LS aja dia udah ditolak gitu. Nah, ini tapi kalau orang yang memang dia jelas-jelas orang SDM mau masuk ke folder SDM dia boleh gitu. Apakah menampilkan boleh? Ya masuk aja boleh apalagi nampilin gitu ya. Nah, dia boleh. Apakah dia bisa menambahkan file gitu ya? SDM file user 3 yang bikin folder juga folder user 3. Nah, dia bisa gitu. Si user 3 ini sebagai orang SDM dia bisa masuk ke folder kelompoknya SDM gitu ya. Dia bisa masuk dan bisa juga untuk menambahkan file atau directory gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita kebalikannya nih. Boleh nggak kita si orang SDM ini user 3 ini masuk ke folder keuangan gitu ya. Nah, sama gitu ya. Jadi user 3 ini dia juga nggak boleh gitu buat masuk ke dalam eh, folder keuangan gitu ya. User 3 ini nggak boleh masuk ke folder keuangan karena dia bukan orang keuangan. Nah, di sini berarti pembagian hak akses ini efektif. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini efektif kalau kita ingin menerapkan skema pemisahan hak akses antara satu unit dengan unit yang lainnya. Jadi kita nggak bisa baca folder atau file dari unit yang lain dan unit yang lain pun nggak bisa untuk baca folder di unit kita.
Kecuali kalau kita yang megang kunci alias kita super adminnya gitu ya. Kayak gitu. Ini terkait dengan implementasi dari hak akses gitu ya. Sederhananya seperti itu. Oke, sampai sini terkait dengan hak akses. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada apa bingung? Sedikit bingung, Pak. Bisa bingung, bisa ya kurang lebih Pak. Oke. Oke, sebelum kita lanjut mau saya izin tanya nih. Ini semuanya udah pada kerja berarti ya? Ya, belum Pak. Udah, Pak. Ah, ada yang belum tadi siapa? Udah, Pak. Oh Udah, ya, udah, Pak. udah ya. Ini bagiannya di IT kah atau bukan? Kalau saya bukan Pak. Oh bukan, Mas Pak. Taufik di mana Mas? Kang. Ya Pak, Ya kerjanya di bidang apa? saya di Satpam Pak. Hmm, Ya, tapi ada background nggak kayak SMK atau apa gitu di bidang IT saya atau saya kebetulan SMK TKJ Pak di Sumedang, tepatnya di SMK Tinggi ya. Kebetulan saya kuliah juga Gapir Pak, lama juga. Ya, 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 ya. Oke, ya. Berarti ini baru lah ya, gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan bisa mengikuti selama memang banyak praktek. Jadi memang kalau IT itu memang nggak cuman baca dan nonton dan lihat, tapi dia tetap harus apa namanya praktek juga gitu ya. Gitu. Jadi prakteknya juga harus rajin gitu ya, kayak gitu. Kalau Mas Herdi ini bidang apa Mas Herdi? Saya di ini, Pak. Servis handphone, Pak. Oh iya iya iya. Wah ini hardware nih jago nih pasti. Dikit-dikit lah, Pak. Iya iya nggak apa-apa. Nanti ini sih nanti apa namanya? Memang kalau server ini dia skupnya itu jaringan dan infrastruktur. Dan kalau memang udah ada basic soal jaringan, biasanya server ini mengikuti biasanya gitu kayak gitu. Ini Mbak Mbak Siti ini bisa bisa mengikuti nggak ya Mbak Siti sambil kerja soalnya? Nggak apa-apa. Mungkin lagi ini nggak apa-apa. Oke, kalau memang tidak ada lagi, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya kaitan dengan file transfer protokol atau FTP ya. Oke. Dan saya share screen lagi untuk modul inisiasinya. Oke, terlihat? Lihat, Pak. Terlihat ya. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita tentang kok pengelolaan hak akses lagi. Kok dalam beda? Kaget saya. Nah, jadi tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi kaitan untuk hak akses ini ada kalanya kalau kita akan menerapkan file server atau penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau file. Nah, sistem atau mekanisme yang menjalankan fungsi dari file server ini itu namanya FTP atau File Transfer Protocol. Nah, ini adalah salah satu layanan di server ya yang bisa digunakan sebagai sarana penyimpanan dan juga berbagi data melalui jaringan komunikasi data. Mekanismenya ini umum ya, kita ini upload dan download, unggah dan unduh gitu ya. Jadi apa yang selama ini kita lakukan gitu ya, kalau internetan kita download file, kita upload file, itu kita sudah menerapkan mekanisme dari file transfer protokol itu sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, secara konsep begini, ini ada bagannya kebetulan. Jadi cara kerja dari FTP ini, FTP ini memang protokol bawaannya TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dia ada satu pihak yang berfungsi sebagai server atau penyedia layanan, dan juga ada satu pihak yang berfungsi sebagai klien atau pengguna jasa lah gitu ya. Nah, dia kalau di TCP/IP ini dia menggunakan port 21 untuk jalur kontrolnya dan port 20 sebagai jalur datanya.
Jadi dia ada semacam komunikasi. Jadi ketika si server ini sudah menyala, dia akan mendengar atau listen gitu ya, listening atau mendengar apabila ada permintaan dari klien. Nah, si si apa namanya aktivitas mendengarnya ini dia lakukan di TCP ini portnya 21. Jadi di channel lah, anggaplah port itu seperti channel ya kalau TV itu ya atau antena atau radio itu kita dengarkan di channel nomor 21 gitu ya. Jadi si server FTP ini mantengin aja gitu. Kalau dia nyala nih dia mantengin kayak barangkali ada klien yang meminta file ya gitu. Nah, kemudian ada satu klien ini yang masuk gitu ya, dia ada permintaan koneksi. Ini saya mau upload file dong ke server gitu. Kayak gitu. Nah, setelah klien ini membuka koneksi dan server ini nanggapin, nah kemudian terjadilah transaksi transfer data ya atau transfer file. Nah, transfer filenya ini dilakukan di channel atau kalau di istilah jaringan itu port 20 gitu. Jadi untuk apa komunikasinya, negosiasinya itu terjadi di port 21. Sedangkan untuk prosesi transfer datanya itu terjadi di port 20 gitu ya, seperti itu. Ini sedikit gambaran aja ya. Jadi bagaimana sih mekanismenya gitu. Kita kan taunya cuma upload, download, tapi di balik layarnya itu antara kita sebagai klien dari file server dan juga server di sana gitu ya, bisa Google, bisa apapun atau penyedia file lainnya atau kita membuat sendiri pun mekanisme yang terjadi di dalam jaringan komputernya seperti ini. Ini konsep dasarnya ya. Oke, nah, kita bicara dengan CentOS 7 ya sebagai atau CentOS lah gitu ya sebagai salah satu sistem operasi Linux yang merupakan server gitu ya. Nah, di Linux sendiri khususnya CentOS, jadi implementasi layanan file server atau FTP ini kita punya satu paket atau file instalasi ya atau aplikasi lah kalau di Windows itu namanya FS FTPD gitu ya. FVS FTPD. Jadi ini tuh nama paketnya ya, paket instalasinya. Ini biasanya ketika kita lakukan instalasi sistem operasinya itu sudah default. Jadi fiturnya sudah tersedia gitu. Kalau kita tidak ketika proses instalasi CentOS-nya tidak kita otak-atik gitu ya, nggak ada yang diminimalkan atau nggak ada yang dihilangkan, itu biasanya si VSFTPD ini sudah tersedia secara otomatis. Nah, selain di CentOS, ada juga di varian-varian Linux lainnya itu seperti Ubuntu, Fedora dan Red Hat. Sebenarnya Red Hat sama CentOS ini juga sama sih adik kakak gitu ya. Gitu. Jadi mungkin secara umumnya dia lebih ke Ubuntu atau Fedora itu jenis-jenis Linux mungkin teman-teman nanti bisa ada di mata kuliah lain terkait apa namanya sistem operasi server gitu ya. Nah, eh, apa namanya terkait dengan ini udah mulai praktek sepertinya ya. Nah, ini mungkin saya sambil eh, saya jelaskan dulu sedikit langkah kerjanya, baru nanti kita sama-sama praktek ya. Jadi di sini dia langkahnya adalah pastikan alamat IP sudah terpasang dengan benar gitu ya. Nah, IP ini memang basic ya. Jadi alamat IP ini atau IP address ini ibarat kata kalau di jalanan itu adalah nomor rumah gitu ya. Jadi nomor rumah kalau kita nggak masang nomor rumah, kurir atau GoFood apa pasti bingung nyarinya gitu ya. Nah, begitupun di IP atau jaringan. Jadi alamat IP atau IP address ini juga harus terpasang dengan benar supaya paket dari jaringan ini bisa mengidentifikasi lokasi kita ada di mana gitu seperti itu. Nah, sintaksnya kita menggunakan if config ya untuk memastikan IP-nya kita sudah ada atau belum. Nah, yang kedua, jika misalkan belum, kita bisa mengkonfigurasi gitu. Kita perintahnya kalau di CentOS bisa menggunakan CentOS 7 bisa menggunakan nm TUI ya. nm TUI nanti kita bisa pilih menu edit connection, terus nanti kita bisa pilih interface mana yang terhubung dengan jalur internet gitu ya.
Seperti itu. Nanti kita pilih contoh kalau yang dalam capture ini dia ENS33 gitu ya, kita bisa lihat. Nah, di sini baru kita konfigurasikan IP address sesuai dengan segmentasinya. Seperti itu. Nanti kalau sudah sesuai, klik OK, quit, dan kita pastikan lagi pakai perintah ifconfig untuk melihat IP address-nya sudah tersetting dengan sempurna atau belum. Seperti itu. Nah, kalau seumpama si FTP ini belum terinstall, nanti kita bisa lakukan perintah yum ya kalau di apa namanya CentOS itu yum install vsftpd. Dash y itu min y ini dia kalau kita tidak ingin ada dialog tambahan, itu kita sudah konfirmasi bahwa iya betul yakin akan menginstal ini, kita tambahkan dash y atau min y ini gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan proses instalasi sudah selesai atau memang sudah tersedia si layanan FTP ini, kita bisa buka file konfigurasinya, itu terletak di direktori etc/vsftpd. Di sana nanti ada file namanya ini fsftpd.conf. Nanti kita buka, bisa pakai nano, bisa pakai VI, gimana selera ya kalau untuk file editor. Nah, nanti kita sesuaikan baris yang ada di dalamnya sesuai dengan ini gitu ya. Jadi terutama bagian anonymous enable. Kenapa? Anonymous ini adalah akun anonim atau akun yang tidak terdaftar lah, tidak ada. Jadi kalau ini terkonfigurasi yes, maka kita tidak perlu mengidentifikasi kita siapa ketika kita masuk ke dalam suatu file atau direktori tertentu. Tapi kalau kita setting no, maka nanti file FTP server ini akan harus mengidentifikasi siapa yang akan mengakses folder tersebut. Seperti itu. Nah, di sini sih di bawah dia ada pilihan untuk IP versi 6 dikasih tanda pagar. Kalau tanda pagar itu dia berarti baris konfigurasi tersebut tidak dianggap gitu ya, tidak akan dibaca oleh sistem gitu. Seperti itu. Kalau bahasa di codingnya itu di komen ya, diberikan tanda komen itu seperti itu. Oke, kalau sudah akun anonimusnya sudah tidak diizinkan, nah ini ada ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang tadi sebentar, ini hanya bagian-bagian yang intinya ya. Tapi kalau di dalamnya sebenarnya dia lebih banyak gitu ya. Ada tanda-tanda yang di pagar-pagar ini. Itu dia berarti baris tersebut tidak dibaca. Biasanya hanya untuk highlight aja untuk menandakan ini tuh baris apa, ini tuh baris apa. Nah, ini kita bisa lihat yang tidak ada tanda pagar kayak anonymous enable, local enable, write enable, local UMass. Nah, ini yang dia aktif ya. Nah, tadi kita diminta untuk mengubah anonymous enable ini menjadi no, supaya FTP server ini dia harus mengidentifikasi siapa dan dari mana jika ada user yang akan mengakses suatu file atau directory. Seperti itu. Nah, ini dia nih. Kemudian, nah kita sama-sama tahu ya, server ini kita punya fitur keamanan di Windows ataupun di Linux itu namanya firewall. Sebelum kita mulai lebih lanjut, memang kita harus memastikan bahwa si firewall ini sudah mengizinkan layanan file transfer protokol yang akan kita gunakan ini supaya tidak di blacklist gitu ya oleh firewall. Nah, ini ada perintah sintaksnya yaitu firewall -cmd ya, firewall command. Nah, itu dia diberikan opsi permanen, jadi supaya ketika server ini mati dan hidup lagi, dia tidak ngeriset ke settingan semula. Jadi yang penambahan port 21 dan 20 ini sebagai port yang dikecualikan itu bersifat permanen gitu, seperti itu. Kalau sudah baru kita reload untuk mengaplikasikan atau apply konfigurasinya. Nah, di sini misalkan kita punya user gitu ya. Sama seperti tadi mekanismenya sebetulnya. Jadi kita membuat user untuk menguji apa namanya si FTP-nya gitu ya. Nah, terus kalau sudah nanti kita restart si FSTPD-nya karena kita sudah melakukan konfigurasi ke file vsftpd.conf sehingga supaya file konfigurasinya dapat teraplikasikan kita harus restart dulu layanannya. Nah, di bawah ini ada enable. Apa sih fungsi enable? Fungsi enable ini untuk menjalankan supaya
service atau layanan si VSFTPD ini bisa berjalan otomatis ketika server baru pertama kali dinyalakan. Kalau di Windows itu kayak startup apps lah gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang langsung nyala ketika kita menyalakan power atau menyalakan laptop atau komputer, itu dia langsung nyala dengan sendirinya. Nah, ini kalau di Linux itu kita menggunakan perintah enable ini, sistem CTL enable VSFTPD gitu, seperti itu. Nanti ada beberapa output sampai nanti ketemu ke prompt selanjutnya. Oke, nah habis itu kita baru uji coba ya, maksudnya untuk akses ke FTP servernya, IP-nya sekian, gitu ya. Nanti masuk apakah bisa gitu kan. Nah, kalau misalkan login successful berarti dia berhasil. Nanti kalau error berarti dia ada pesan error itu seperti itu. Jadi coba apakah bisa bikin folder, apakah bisa apa namanya, apakah bisa bikin nambah file, itu nanti kita coba juga gitu. Seperti itu. Nah, nanti ketika dari layanan FTP ini masuk, itu nanti kita coba gitu ya. Kita lihat apakah hasil yang dibuat sama user FTP ini terverifikasi muncul ada di sisi server. Kalau dia muncul, berarti layanan FTP-nya ini sudah sukses. Seperti itu. Nah, berhubung kita prakteknya sama-sama pakai apa namanya, sama-sama pakai CentOS, kita bisa menggunakan CentOS FTP client. Cuman bedanya, kalau tadi FTP server itu sudah otomatis tersedia bagi beberapa jenis Linux ya. Nah, kalau FTP client ini dia harus diinstal dulu gitu. Nah, ini ada perintahnya, yum install FTP seperti itu. Nanti sudah selesai sampai muncul prompt tandanya proses instalasi sudah selesai dilakukan seperti itu. Sama nanti kita FTP dulu, tapi bedanya ke localhost. Ini kalau servernya sama, kalau localhost kan berarti ke diri dia sendiri, tapi mekanismenya menggunakan FTP gitu seperti itu. Nanti kita login dulu, usernya siapa gitu ya, bapak siapa nih ya, passwordnya apa gitu. Kalau masuk login successful berarti kita sudah selesai masuk, berhasil ke layanan FTP-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat satu folder di sini dan juga mungkin bisa file juga bebas. Nanti di sini kita bisa verifikasi gitu ya. Nah, ini ada kode usernya, kode grupnya, kemudian apa yang sudah dibuat gitu, seperti itu. Seperti itu. Nah, di sini apa namanya? Kita juga bisa melakukan pembatasan untuk user-user yang tidak boleh atau boleh mengakses si FTP-nya atau si file transfer protokol ini gitu. Itu kita bisa lihat di file namanya di lokasinya /etc/vsftpd, itu namanya FTP users ya. Nah, di situ kita bisa lihat daftar-daftarnya gitu ya. Nah, dari si FTP users ini ada user apa saja gitu ya yang tidak boleh. Gitu ya. Ini yang tidak boleh itu ada tanda pagarnya, berarti di komen. Jadi dia user itu tidak akan dibaca. Ini seperti contohnya root. Nah, kalau yang diberikan tanda pagar begini, berarti dia tidak diizinkan untuk login melalui layanan FTP. Tapi kalau untuk yang user lain boleh. Gitu. Nah, ini kita tambahkan di yang FTP users ini untuk rootnya dinonaktifkan, tapi untuk yang user testnya itu kita tambahkan di bawahnya. Seperti itu. Nah, ada satu lagi filenya, yaitu masih di folder yang sama, yaitu /etc/vsftpd. Itu nama filenya adalah user list. Nah, user list ini juga kita tinggal menonaktifkan user root dan juga mengaktifkan atau menambahkan user yang akan kita tambahkan tadi. Fungsinya apa? Yaitu ya supaya user yang akan kita daftarkan untuk menggunakan layanan FTP ini juga bisa login ke dalam layanan FTP seperti itu. Karena kalau tidak didaftarkan nanti tidak bisa gitu ya.
Kayak contoh, nah ini nih root nih. Ya. Jika kita misalkan pengen masuk nih untuk layanannya gitu ya. Jadi hasil konfigurasi yang tadi kita lihat, jadi si user test itu malah jadi nggak bisa gitu ya. Apa yang user yang kita daftarkan tadi itu tidak bisa. Sedangkan yang user yang dinonaktifkan itu bisa gitu. Yang diberikan tanda pagar ya, komen itu dia menjadi bisa gitu. Sesuai dengan contoh yang ada di bawah ini gitu. Kayak gitu. Jadi dia juga ini bisa mengatur hak aksesnya itu seperti itu gitu. Kalau di file transfer protokol seperti itu. Nah, ini kita sudah bicara terkait grouping ya atau pengelompokan seperti yang tadi kita coba ketika pengaturan hak akses, tapi ini menggunakan FTP gitu ya. Ini sama mekanismenya. Jadi kita buat dulu grupnya, lalu kita buat dulu foldernya sesuai dengan hak aksesnya gitu ya. Terus kita buat juga dulu usernya, kita joinkan seluruh user-user ini ke dalam grup tersebut gitu ya. Ini langkahnya mirip dengan tadi ketika kita membuat user ketika praktik hak akses gitu. Seperti itu. Itu sama mekanismenya, membuat user dulu, membuat grupnya, kemudian menjoinkan user-user yang sudah kita buat ke dalam grup yang kita buat. Nah, kemudian kita coba login menggunakan user tadi ada FTP user 1 ya, kemudian dia login, terus dia bisa melist foldernya ada apa aja tuh ya, LS gitu ya. Oke, seperti itu. Dia berarti ini sudah sukses. Nah, kemudian, nah ini kalau pakai browser, tapi kalau pakai browser ini dia harus ada apa namanya browsernya. Jadi kalau Linuxnya hanya Linux yang text based, yang TUI saja, text user interface itu agak sulit ya kalau mau pakai browser. Tapi kalau dia ada GUI-nya, ada graphic user interface-nya, ada gambarnya, ada bisa buka browser dan lain-lain, itu kita bisa praktek seperti ini menggunakan browser. Nah, ini ini ya praktek-praktek tadi sama untuk mendefinisikan menjoinkan suatu user ke dalam suatu grup. Yang tadi kita sudah praktekkan sama-sama ketika apa namanya hak akses. Ini juga ada cara untuk melepaskan. Kalau tadi kan menambahkan, ini melepaskan ya gitu. Terus kemudian mau lihat ada apa saja sih di grup itu tuh gitu orang-orangnya gitu. Seperti itu. Oke, itu kaitan dengan materi inisiasinya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke sesi praktek mungkin? Adakah? Dari saya Bingung? ada, Pak. Sudah. Kita coba praktek berarti ya. Tadi Kang Taufik bisa mengikuti ya? Ada nggak tadi? Kang Taufik bisa mengikuti ya? Tadi ya? Halo Kang Taufik, suara saya kedengaran? Ada Pak, ada. Oh ada ya, ya ya. Bisa mengikuti ya? Oke, sebentar saya ini dulu. Oke, sekarang kita mulai praktek. Saya share dulu yang tadi virtual box-nya. Ini lagi di jalan ya? Saya lagi di counter nih, Pak, dekat pinggir Oh, jalan. lagi di counter. Oh, siap, Ya. siap. Saya kira ada yang lagi di jalan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau khawatir berisik, kalau mau di mute dulu nggak apa-apa, Mas Herdi. Iya. Heeh. Oke, sekarang ini kita mulai apa namanya? Waduh, logout. Oke, nah sekarang kita akan
berpraktek ya terkait dengan pembuatan file transfer protokol. Ini kita bisa cukup mengikuti modul inisiasi saja ya, karena yang saya lihat sih untuk modul inisiasi ini sudah cukup rinci, sehingga kita bisa langsung tinggal mengikuti saja langkah kerja yang ada di situ gitu. Atau kalau misalkan penasaran mau coba-coba, mungkin bisa dari ruang baca gitu ya, atau dari modul juga kalau misalkan mau ikutin bisa sih. Tapi setahu saya sih yang di modul inisiasi ini dia juga merujuknya dari ruang baca juga sih setahu saya gitu ya, untuk capture-nya gitu. Karena saya lihatnya kayaknya sama gitu ya. Oke, kita coba mulai. Aduh, lupa. Sebentar. Oke, sekarang kita pastikan yang pertama, aduh, kita pastikan yang pertama IP address-nya sudah terpasang tadi menggunakan perintah ifconfig ya. Nah, ifconfig ini berfungsi untuk melihat apakah apa saja interface jaringan yang ada di server ini, di CentOS ini, dan kalau ada IP-nya dia menunjukkan IP berapa. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada 10.02.15, itu berarti server CentOS yang saya sedang bagikan ini dia sudah memiliki IP address gitu ya. Jadi sudah oke ya, sudah aman itu ya. IP address-nya sudah ada. Kalau kita pengen lebih memastikan lagi, nah, ini kita pindah dulu ke root ya. Saya tadi bisa menggunakan perintah nm_tui kalau dia belum punya ya. Dan saya keluar dulu, takut ada yang tidak. Jadi nm_tui ini Network Manager Text User Interface ya. Jadi ini perintah untuk melakukan konfigurasi terhadap jaringan ya, konfigurasi jaringan dari CentOS-nya. Nah, di sini kita bisa pilih Edit a Connection untuk melakukan konfigurasi. Nah, nanti kita pilih interface-nya gitu ya. Nah, kita cari yang Ethernet. Kalau kalau adanya satu ya pilih satu saja nih, NP0S3. Nah, di sini karena saya menggunakan mekanisme otomatis sehingga dia tidak muncul gitu ya. Dia karena dibuat otomatis tidak muncul. Tapi ada kalanya biasanya server itu dia menggunakan IP address-nya yang statik atau yang harus diatur. Nah, ini kita ubah saja menjadi manual. Biasanya seperti itu. Baru kita masukkan apa namanya? Baru kita masukkan IP address, kemudian gateway-nya, DNS servernya itu kita masukkan. Sama halnya ketika kita melakukan konfigurasi IP address pada laptop kita gitu, seperti itu. Nah, ini untuk terkait konfigurasi IP address. Jadi kalau misalnya nanti sudah diisi, sudah dilengkapi dengan baik, nanti kita cukup keluar saja. Ini kita kembalikan ke otomatis karena saya kebetulan pakainya otomatis. Ini kita quit saja. Nah, ini oke. Di bagian bawahnya ada bagian oke. Jadi kita back. Nanti kita oke di sini. Nah, gitu. Nanti kalau sudah oke, konfigurasinya sudah selesai, untuk jaringannya nanti kita pastikan lagi misalkan itu ya, apakah sudah terpasang. Harusnya sih hasil konfigurasi tadi itu kita sudah terpasang gitu ya, sudah terpasang seperti itu. Untuk memverifikasinya tetap kita periksa menggunakan if config ini gitu. Nah, lalu kita coba nih apa namanya, cek apakah si VSFTPD ini sudah tersedia atau belum. Tapi untuk supaya sekaligus ya kita langsung saja ketikkan perintah untuk menginstal itu seperti tadi ya. Kita ketikkan perintah yum install VSFTPD. Nah, kita gunakan opsi dash y atau min y ini supaya tidak ada dialog-dialog yang muncul. Jadi kita sudah mengkonfirmasi bahwa kita yakin untuk melakukan instalasi paket ini gitu ya. Apa nih? Oh iya. If broken.
Nah ini nih resikonya kalau kita pakai OS yang udah end of life begini memang. Bentar ya. Home-based. Skip. Oh, straight dash broken. Nah, ini tadi dia sudah memverifikasi permintaan kita, ternyata nothing to do. Kalau nothing to do berarti kita paket VSFTPD ini sudah tersedia gitu ya. Sudah tersedia, sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan instalasi gitu. Nanti kita sekarang tinggal cek aja bener ada nggak sih gitu ya si VSFTPD ini gitu ya, tinggal cek aja status gitu. Nggak ada di sini gitu kan. Ntar VSFTPD VSFTPD bener nih. Mau bos. Nah, ternyata setelah saya cek sini nothing to do ini bukan udah ada ya. Dia nggak ada, tapi dia tidak bisa dilakukan instalasi. Mungkin karena faktor CentOS 7-nya kali. Teman-teman waktu pengerjaan tugas satu ada kendala semisal ini nggak pakai CentOS 7? Pribadi sih alhamdulillah tidak Pak, cuman ini ya Pak, ini yang Ada nggak? nggak akan dimundur sorry Pak. Jadi saya sama teman saya Ada Pak, suaranya ya? Oh, CentOS ini, oh halo, ya sorry Pak. gimana tadi? Maaf tadi ke-mute suara sayanya, speakernya gimana? Jadi kata teman saya itu Pak, karena kan CentOS ini udah gimana ya, udah tidak, Hmm, itu udah not continue lah. Jadi perlu di-update repository manual gitu. Jadi iya, makanya iya. kemarin lancar-lancar itu ya karena emang udah di-update. Karena kalau misalnya nggak di-update, bakal ada problemnya kan. Itu kata teman saya Pak. Iya, betul. Memang saya juga kemarin juga pas lihat ternyata ini pakainya CentOS 7 saya agak bukan ragu ya, lebih kayak ini yakin nih gitu kan pakainya CentOS 7 gitu. Jadi saya juga ini tadi nginstal-nginstalnya ngakal-ngakalin bisa nggak ya gitu. Mudah-mudahan bisa, tapi saya nggak tahu nih si SFTPD ini bisa atau enggak nih saya kurang ini nih. Makanya ini agak jadi terkendala nih. Gitu. Dia nggak mau karena nggak tersedia kayaknya. Apa nih kita coba ulangi lagi. Kalau misalkan nanti pakai CentOS ini tidak bisa, mungkin nanti untuk praktek terkait FTP ini mungkin nanti saya susulkan di web ketiga ya. Cuman jadi sebelum saya mulai ke materi pas nanti web 3, saya jelaskan dulu sedikit tentang ini mungkin nanti gitu ya untuk prakteknya. Kayak utang lah, saya utang praktek lah gitu ya. Eh, karena ini ternyata kendalanya agak lumayan fatal ya. Saya juga nggak tahu nih dari UT kenapa merekomendasikannya CentOS 7. Mungkin nanti saya untuk yang tugas 2, kalau seumpama misalkan ada aktivitas juga yang masih menggunakan CentOS 7, nanti saya rekomendasikan untuk rubah saja pakai CentOS 3, CentOS yang baru aja sih. 9 kalau nggak salah yang baru itu. 10 9 ya Pak, lupa lagi. Ya, 10 udah ada juga ya? Kalau nggak salah sih Pak, saya lihat di Hmm. webnya. CentOS, ya yang masih umum sih emang 9. Kalau 10 udah ada nggak apa-apa mau Tuh. masih. Tapi ya stream ya, CentOS stream dia nanti bisa pakai itu. Nah ini kalau nunggu install pasti lama ini kemalaman banget kalau mau maksain Lama dulu. Pak, Hah? sama saya juga kemarin install juga lama Pak. Lama ya, iya makanya. Iya. Ini jadi nggak bisa dipraktekkan ini. Tapi nggak apa-apa, nanti saya utangin ya. Maksudnya nanti ketika di apa namanya web berikutnya
nanti saya jelaskan sedikit lah gitu ya sebelum kita mulai pembahasan pas pada saat itu tuh web gitu ya. Nanti Kang Taufik ingetin saya aja ya. Oh, siap-siap, Pak. Nanti di Ya. tugas 2 berarti ya, Pak? Iya, kalau tuweb itu kan dia setelah tugas ya. Nanti setelah tugas 2 ada Iya, tuweb ketiga, berarti ini kan tuweb 2. Tuweb satunya kemarin betul, sama Pak. prodi udah. Nanti pas tuweb Betul. 3 itu sebelum kita mulai kita jelaskan dulu sedikit terkait dengan FTP. Mudah-mudahan sih pesertanya lebih banyak ya, nggak cuman kita berempat aja gitu. Saya nggak Mungkin tahu ini apakah karena gini, Pak. kenapa? Mungkin izin, Pak, mungkin karena saya juga tadi tadi siang mungkin karena ngecek e-learning juga, Pak. Karena kan minggu sekarang itu di jadwal tuweb apa, di susunan list-nya itu kan udah masuk tuweb kedua. Pas tadi Ya, saya baru cek ternyata udah langsung ada jadwalnya gitu. Oh, ternyata langsung ada gitu. Karena kalau matkul yang lain, Pak, 2 mata kuliah berpraktik yang lainnya itu belum ada gitu, Pak. Pas saya lihat, wah, hmm, gercep ada nih ternyata, iya iya iya. Memang gitu. mau apa e-learning ini harus rajin dibuka memang supaya karena Betul, memang khawatir ketika misalnya ada update apa-apa kan terpusat di situ ya gitu. betul. Sedangkan memang teman-teman kayaknya ada juga yang agak jarang buka, makanya saya khawatir juga. Karena ini kan kaitannya dengan kalau tadi saya sih kalau mau ada interaksi terkait dengan tugas satu boleh gitu ya kita bahas di sini gitu. Ya, Tadinya saya niatnya gitu, makanya kayak saya simpan di hari Senin. Karena kan pengumpulan tugas satu terakhir hari Minggu tuh ya. Kalau betul saya Pak, hari simpan di hari, misalkan tuh webnya hari Kamis atau hari Jumat, khawatir ke teman-teman nanti mepet gitu. betul Kayak betul gitu. Pak, Jadi makanya saya simpan biasanya sih kalau nggak Senin, Selasa, Rabu. Tapi kebetulan di minggu ini saya bisanya Senin gitu. Jadi mungkin betul, teman-teman juga ada yang nggak standby e-learning gitu, tapi yang apa-apa sih gitu. siap siap Pak, Wayahna kalau kata orang Sunda betul. gitu. Gak ada nggak apa-apa. Jadi ini paling mohon maaf ya untuk yang apa? Untuk yang FTP-nya ini kita belum bisa praktikkan. Tapi nanti nggak apa-apa. Kalaupun misalkan pas tuweb 2 atau sorry tuweb 3 nanti saya akan jelaskan dikit. Tapi nanti di bahan ajar di aktivitas belajar 7 berarti ya yang FTP ini. Nanti saya tambahkan satu video hasil praktek saya untuk bisa dipelajari masing-masing ya. Baik Pak, baik, Gitu ya, aman Pak. gitu ya. Jadi bisa dipelajari masing-masing nanti sebagai ya setengah utang saya di situ, setengah utangnya lagi nanti di web 3. Siap siap Kayak Pak, gitu. siap. Oke. Oke, paling untuk pertemuan web malam hari ini cukup sekian. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini atau mungkin juga kaitannya dengan tugas satu, boleh barangkali ada yang mau ditanya. Silakan. Mungkin ini Pak, untuk, eee, apa, revisi tugas saya Pak, mungkin esok lusa kayaknya Pak, karena saya juga masih proses tugas yang lain, paling esok lusa saya usahakan Oh ya, untuk siap. yang itu Pak. Ya, ya, terima kasih. Jadi untuk apa namanya? Untuk tugas gitu ya. Mungkin ini untuk Mas Herdi juga sama Mbak Siti juga. Jadi barangkali belum mengumpulkan tugas, silakan ditunggu batas waktunya sampai dengan tanggal 3 November. Itu nanti tanggal 3 November itu eh jadi kalau saya pasti update nilai ya, ketika ada perbaikan, saya berikan perbaikan nilai juga sampai dengan deadline-nya gitu ya, sampai dengan deadline-nya. Nah, nanti kalau misalkan di deadline ini ternyata belum ada perbaikan, maka ya saya akan kunci nilainya di nilai terakhir. Kalau nilai terakhirnya sudah sempurna, ya alhamdulillah hati ya 100 nilainya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang belum sempurna atau belum diperbaiki tapi sudah melewati batas waktu, mohon maaf, berarti nilainya ya yang dikunci yang nilai terakhir seperti itu. Makanya saya juga aktif sih, maksudnya ketika ada yang submit, tuh ada yang kirim message, Pak, saya sudah mengirimkan, nanti saya periksa biasanya di kesempatan pertama. Kalau ada perbaikan atau catatan, saya berikan catatannya. Kalau sudah sempurna, ya saya sampaikan, ya sudah bagus, sudah sempurna, saya berikan nilai maksimal gitu, 100 seperti itu. Maka Kang Topik, jadi silahkan apa
bisa dimanfaatkan sisa waktu sampai tanggal 3-nya. Jadi jangan terburu-buru dalam pengerjaan tugas, tapi juga jangan santai ya gitu. Saya beberapa kali melihat ada beberapa mahasiswa yang dia karena pengen cepat ya mungkin karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Itu mengerjakan tugasnya itu pengumpulan videonya terburu-buru gitu. Jadi kelihatan karena ya apa asal yang penting kelihatan outputnya gitu. Padahal kan yang kita nilai itu seluruh rangkaian itu ya dari mulai pengetikan perintahnya, sintaknya, apa file yang dikonfigurasinya, serta kaitan dengan output yang dihasilkan gitu. Kalau ada beberapa catatan biasanya sih kalau di tugas satu itu yang paling umum itu kaitan dengan name server gitu ya. Name server ini yang lamanya belum dihilangkan, nah itu biasanya gitu sih yang paling umum. Silakan kita masih ada waktu sampai dengan tanggal 3 November dimaksimalkan sebaik mungkin, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai maksimal. Untuk Mas Herdi dan Mbak Siti, apa sudah ada pengumpulan tugas atau belum? Belum ada, Pak. Belum ya. Nah, masih Sudah, saya Pak. tunggu ya. Masih tahap pengeditan. Gimana Mbak Siti? Lagi dalam pengeditan, Pak. Oh, pengeditan. Ya, baik. Nah, jangan lupa salah satu kesalahan yang itu sebetulnya masuk dalam penilaian adalah pemberian narasi atau komentar dalam video. Nah, itu masuk dalam penilaian. Jadi, jangan sampai teman-teman kirim video itu hening ya cuman ada ketikan, output. Nah, itu kalau bisa diberikan narasi seperti halnya posisikan diri kita tuh kayak lagi ngasih tahu kita tuh sedang mengerjakan apa. Misalkan ya hari ini saya akan mengerjakan ini. Langkah pertama adalah apa. Nah, berikanlah narasinya gitu ya gitu. Atau komentarnya. Kalau misalkan dia ada misalkan pas ngetik ada error ya nggak apa-apa disampaikan. Oh mohon maaf ada kesalahan atau seperti apa. Yang penting ada narasinya. Tidak yang hening gitu ya. Tidak ada suara, tidak ada apa gitu. Nah saya sering menemukannya itu sih gitu. Jadi pastikan video yang dikirimkan ini dinarasikan gitu ya. Kalau mau pakai editing ada before-nya apa, pembukaannya apa, penutupnya apa, silahkan. Itu mah yang penting seluruh rangkaian pengerjaan itu apa namanya terlihat gitu ya, terlihat dari awal pengetikan perintah sampai dengan keluar outputnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau dinyatakan? Kalau tidak ditanyakan, dinyatakan mungkin ada. Ini aja Pak, spill tugas 2 kira-kira tentang apa Pak? Waduh, kalau spill yang udah juga kalau film nggak rame nanti. Oh iya sih, Nggak tipis-tipis apa-apa, lah Pak. tunggu tanggal mainnya itu. Jadi Oke siap. apa namanya? Kalau di spill nanti nggak ramai udah nyiapin gitu ya, nggak apa-apa Iya. nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Karena khawatirnya gini, kalaupun saya kasih tahu gitu ya, nanti khawatir teman-teman udah terbebani sama tugas yang sebenarnya belum ada gitu pikirannya. Jadi teman-teman biar tenang aja dulu, biar clear dulu pikirannya untuk dalam pengerjaan ini. Apa namanya pengerjaan tugas satu ini gitu ya. Biasanya kalau jeda antara tugas satu sama tugas dua itu kan 2 pekan, jadi masih ada waktu lah gitu ya, masih ada waktu. Nanti berarti harusnya di pekan depan itu tugas 2 sudah mulai bisa diakses sih harusnya ya. Kalau nggak salah. Bener nggak sih? Minggu depan ya? Betul. Betul ya? Tanggal Nah, tanggal 3 ya tanggal 3 Pak. berarti tanggal 4-nya harusnya udah Ya. muncul ya. Tanggal 4-nya harusnya udah muncul. Oke, jadi nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk berfokus di tugas satu. Jadi upayakan hasilnya sebaik mungkin. Dan tadi paling catatan saya jangan sampai hening ya. Jadi dinarasikan supaya langkah kerjanya itu bisa lebih jelas gitu seperti itu. Kalau ada poin perbaikan itu pasti akan saya tambahkan di kolom feedback atau nanti juga akan saya sampaikan di message ya bahwa saya sudah memberikan poin perbaikan seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Ini satu Pak, mungkin terakhir ya Pak, mohon maaf ya. Boleh. Sok. Perihal mungkin ini saya berkaca ke semester lalu juga Pak, dari berbagai tutor. Mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin pada saat nanti TUEB 3 sama 4
mungkin bisa diinformasikan dari jauh-jauh hari, Pak. Jadi bukan hanya pada saat dicantumkan link to webnya saja, tapi di saat forum e-learningnya gitu, Pak. Itu mungkin Oke, biar mungkin kan karena mahasiswa kan nggak tiap hari buka e-learning, Pak. Pasti ada yang sehari cuma beberapa kali dan cuman itu pun cuman ngecek nilai atau enggak apakah ada pesan atau tidak. Mungkin kalau next time bisa diinformasikan di forum chat, mungkin nanti oh kayaknya tanggal sekian akan ada web nih, nah gitu. Tapi kalau misalnya langsung di link-nya Pak, bukan nggak bisa, tapi ya karena kadang nggak semua ke monitor, tambah juga ada beberapa mahasiswa kalau saya perhatikan itu pada belum paham tentang sistemnya mata kuliah berpraktik gitu Pak. Mungkin itu aja sih Pak dari saya. oke, Sekian siap, Pak. siap. Ya, hatur nuhun masukannya, Siap. Kang Taufik. Sebetulnya sih kalau di message itu saya sudah sampaikan ya, di broadcast ke semua mahasiswa bahwa rencana apa namanya pelaksanaan tuwai kalau nggak salah atau Kang Taufik nerima nggak saya Ada Pak, sebelumnya ada ya ada ada sih Pak, cuman ya mungkin karena mepet juga Pak, tadi mepet ya cek-cek. baru Betul, 3 hari 4 hari kemarin ya. betul Pak. Nggak apa-apa, jadi mungkin nanti ya nggak apa-apa masukannya, terima kasih. Berarti nanti paling dari 1 pekan sebelumnya paling saya udah infokan lah. Jadi di hari Senin di pekan sebelumnya gitu ya. Boleh Kalaupun Pak, boleh. pelaksanaannya di hari Selasanya atau Rabunya ya nggak apa-apa, saya kasih tahunya di hari itu. Gitu paling ya. Baik, siap-siap Pak. Siap ya. Terima kasih banyak atas masukannya. Sama-sama Pak. Ya. Ada yang lainnya mungkin yang disampaikan sebelum kita tutup? Apa saya mau tanya, Oh ya, boleh, boleh, Mbak. kalau misalkan nanti pada saat audio dan videonya itu terpisah gitu gimana ya Pak? Soalnya waktu saya bikin videonya itu mic-nya nggak terlalu kedengaran jelas Pak suara sayanya. Jadi mungkin nanti mau saya tambahkan voice over juga untuk memperjelasnya. Oh, tapi nanti dalam satu file kan ya kayak Iya, digabung gitu, diedit ya? iya diedit gitu. Oh ya nggak apa-apa, nggak harus dalam satu file rekaman. Yang penting ada penjelasannya. Jadi dia dibuat terpisah gitu ya rekamannya, terus nanti diedit digabungkan gitu ya. Iya betul Pak. Soalnya ada beberapa suara yang hilang, terus ada juga yang suaranya terlalu pelan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selama nanti ketika file apa video yang disertakan dalam laporan tugas, ketika nanti diakses itu nanti videonya ya sudah dalam bentuk tampilan dan suara yang jelas sih nggak apa-apa, nggak masalah. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sudah cukup. Mas Herdi sudah cukup? Sudah Pak. Oke, Kang Taufik nggak ada lagi? Sekian Udah? cukup Pak. Oke. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada, berarti ini mohon izin untuk presensi. Saya kunci di hanya 3 orang saja yang menghadiri, nggak apa-apa. Nanti makasih untuk masukannya. Bagus tadi Kang Taufik. Jadi insya Allah untuk di pekan web nanti yang berikutnya itu apa namanya akan saya beritahukan di hari Senin 1 pekan sebelum pelaksanaan gitu ya. Baik Pak. Seperti itu. Makasih. Nah, ini juga masukan bagus. Nanti akan saya apa namanya sampaikan di message paling ya gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan ada yang membutuhkan, tadi kemarin ada yang komen ke saya terkait apakah membutuhkan nomor kontak WhatsApp, itu paling sesuai dengan yang membutuhkan. Jadi saya nggak bagikan. Tapi kalau memang ada yang memerlukan terkait kaitannya dengan praktik, bisa message aja ke saya untuk nomor kontak. Jadi saya nggak bagikan, tapi kalau yang butuh silakan kontak aja. Baik, baik. Ya, Baik Pak, baik. ya. Mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih nih pada Kang Taufik, Mas Herdi, Ya, dan Mbak Siti atas luangan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini menjadi manfaat ya, menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi nanti di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bisa
Ya. untuk meninggalkan ruang Teams-nya. Oke. Izin keluar ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Pak. Kasih Pak. Ya, sama-sama.